Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beriana Eka Puspitasari dengan NIM 242520038. Perkenalkan, saya Cairani Nur Aziza dengan NIM 242520034. Oke, perkenalkan, nama saya Bidun Nur Wahid dengan NIM 242520067. Perkenalkan, nama saya Aida Irma Suryani dengan NIM 242520074. Kelompok kami akan membahas presentasi pendidikan Pancasila dengan tema geopolitik dunia, membaca isu global terkini melalui nilai Pancasila. Konsep dasar dan landasan Pancasila. Ada 8 bagian yang akan kita telusuri bersama. Kita mulai dari konsep dasar geopolitik dan bagaimana Pancasila menjadi landasan berpikir Indonesia. Lalu masuk ke 8 isu global yang paling banyak dibicarakan tahun ini. Membahas dampaknya bagi Indonesia, praktik diplomasi bebas aktif, tantangan ke depan sampai refleksi kita sebagai generasi muda. Mari kita mulai dari definisi. Geopolitik secara sederhana adalah bagaimana letak geografis, wilayah, sumber daya alam, dan jalur strategis suatu negara memengaruhi kebijakan dan hubungannya dengan negara lain. Ini penting bagi pendidikan Pancasila karena Pancasila bukan sekedar teori, melainkan pandangan hidup yang membentuk cara kita sebagai bangsa menyikapi dinamika dunia secara kritis tanpa kehilangan jati diri. Secara akademis, geopolitik punya sejarah panjang. Friedrich Ratzel menganggap negara seperti organisme yang butuh ruang untuk berkembang. Halford Mackinder terkenal dengan teori heartland, bahwa siapa yang menguasai jantung benua Eurasia berpotensi menguasai dunia, dan ini masih relevan menjelaskan rivalitas kekuatan besar hari ini. Rudolf Kielland adalah orang pertama yang memakai istilah geopolitik, namun Indonesia mengambil jalan berbeda, bukan geopolitik ekspansi, tapi geopolitik Pancasila, yaitu wawasan Nusantara yang memandang wilayah sebagai satu kesatuan yang dijaga bersama, bukan direbut dari orang lain. Menurut Klinik Umulai, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia haruslah mencerminkan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila bukan sekedar simbol, tapi benar-benar menjiwai setiap langkah diplomasi kita. Ada 3 landasan, yaitu yang pertama landasan ideal, yaitu Pancasila itu sendiri. Yang kedua landasan konstitusional, yaitu pembukaan UUD 1945, dan landasan operasional yang sifatnya dinamis, mengikuti kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Ada istilah terkenal dari Muhammad Hatta, mendayung di antara 2 karang, yang menggambarkan posisi Indonesia di tengah pertarungan 2 blok kekuatan dunia pasca kemerdekaan. Dari sinilah lahir prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif artinya tidak terikat pada kekuatan dunia manapun, dan aktif artinya kita tetap berperan menyelesaikan konflik dan persoalan dunia. Prinsip ini diatur dalam pasal 3 UU nomor 37 tahun 1999 dan sangat relevan hari ini di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Selanjutnya, landasan konstitusionalnya tertulis jelas di pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat ini bukan sekedar teks sejarah, tapi menjadi rujukan konstitusional bagi setiap langkah diplomasi Indonesia hingga hari ini, dan menegaskan bahwa kepentingan nasional kita harus selalu sejalan dengan upaya menjaga ketertiban dunia. Baik, sekian dari saya mengenai konsep dasar dan landasan Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca yang akan mengajak kita melihat peta ketegangan dunia dan isu-isu geopolitik yang sedang berlangsung. Terima kasih Berlin, saya Caca akan melanjutkan dengan membahas peta ketegangan dunia serta 4 isu geopolitik pertama yang sedang ramai dibicarakan. Yang pertama ada peta titik-titik ketegangan geopolitik dunia di 2026. Kalau kita lihat peta dunia sepanjang paruh pertama 2026, ada beberapa titik yang paling banyak disorot media global, yaitu ada Rusia, Ukraina, di Eropa Timur, Timur Tengah dengan konflik Iran-Israel, Selat Taiwan di Asia Timur, Venezuela di Amerika Latin, dan Laut Cina Selatan di Asia Tenggara. Tab 45 menyebutkan sebagai 3 garis pertahanan besar dunia: pertarungan kekuatan besar, disrupsi rantai pasok,
dan krisis iklim yang untuk pertama kalinya bergerak bersamaan dalam sejarah modern. Kemudian yang kedua ada 8 isu geopolitik yang sedang ramai dibahas. Sekarang kita masuk ke bagian inti. 8 isu geopolitik yang paling ramai diperbincangkan sepanjang 2026. Untuk masing-masing isu kita akan lihat apa yang terjadi dan bagaimana nilai Pancasila menuntun sikap Indonesia menghadapinya. Yang pertama ada isu 1, yaitu perang Rusia-Ukraina berlanjut. Isu pertama, perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung sejak 2022 dan masih berlanjut. Konflik ini begitu dalam sehingga forum internasional seperti KTTA Asia Timur pun kesulitan merumuskan persyaratan bersama karena perbedaan sikap negara-negara terhadap perang ini. Dari sudut Pancasila, sila kedua dan keempat mengajarkan kita untuk menghormati kemanusiaan universal dan menyelesaikan sengketa level musyawarah dan diplomasi, bukan lewat kekuatan militer atau pendudukan wilayah orang lain. Kemudian isu kedua, eskalasi di Timur Tengah, yaitu Iran-Israel. Isu kedua, eskalasi di Timur Tengah antara Iran dan Israel tahun 2026 diwarnai konflik bersenjata yang oleh sejumlah media disebut Perang Iran 2026. Bahkan disusul wafatnya pemimpin ketiga tertinggi Iran. Sementara itu, konflik Israel-Palestina yang sudah memasuki tahun kedua juga masih buntu. Sila pertama dan kedua Pancasila menuntun kita untuk menolak kekerasan atas nama agama atau etnis apapun dan mendukung solusi damai serta bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Isu ketiga yaitu ketegangan di Selat Taiwan. Isu ketiga ini yaitu ketegangan di Selat Taiwan. Rivalitas Tiongkok dan Taiwan tetap menjadi titik rawan konflik antar negara besar di kawasan Asia Pasifik, diperparah meningkatnya aktivitas militer di kawasan tersebut. Disinilah prinsip bebas aktif kita diuji. Sila keempat dan kelima mendorong Indonesia bersikap netral dan konstruktif, tidak memihak blok tertentu sambil terus mendorong stabilitas kawasan lewat forum seperti ASEAN. Isu keempat yaitu perang dagang AS-Tiongkok dan kebijakan tarif. Isu keempat, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan tarif resiprokal AS sempat dibalas Tiongkok dengan tarif lebih dari 120%. Sebelum akhirnya keduanya sepakat menunda penerapan tarif umum hingga November 2026. Indonesia sendiri berhasil menegosiasikan penurunan tarif dari angka awal yang diberlakukan AS. Sila kelima, keadilan sosial, mendorong kita memperjuangkan perdagangan yang adil dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah tekanan kekuatan besar seperti ini. Jadi itu tadi 4 isu yang sedang hangat dibicarakan di dunia. Selanjutnya saya serahkan kepada Feby untuk melanjutkan keempat isu berikutnya serta dampaknya bagi Indonesia. Oke, terima kasih untuk Mbak Caca. Saya di sini Feby akan menjelaskan tentang 4 isu geopolitik yang terjadi. Yang pertama, isu Venezuela di Amerika Serikat. Isu kelima, krisis Venezuela awal 2026. Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro yang dikenal dengan Rusia. Yang ke-15 isu Laut Cina Selatan dan kedaulatan kawasan. Pada intinya ini yang paling dekat dengan kita, Laut Cina Selatan. Sengketa ini tetap jadi tantangan utama politik luar negeri Indonesia. Terus yang ketiga, isu kritis iklim pangan dan energi. Itu pada intinya itu krisis iklim pangan. Jadi kayak
perubahan cuaca yang bisa mengakibatkan keterbatasan pangan dan segala macam. Terus yang keempat, kedaulatan digital dan keamanan cyber. Itu isu yang sangat dekat dengan keseharian kita, kedaulatan digital dan keamanan cyber. Itu seperti banyaknya hacker yang sering membobol akun perusahaan-perusahaan untuk mencari informasi. Terus yang kelima, apa artinya semua ini bagi Indonesia? Jadi artinya itu untuk melindungi bangsa Indonesia agar tidak terjadi krisis pangan, terus keamanan juga tetap terjaga agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terus yang keenam, dunia memiliki resikonya meningkat tajam data WFE. Terus menyangkut kayak situasi global sekarang tuh kayak 68%-nya respondensi survei memperkirakan tatanan dunia akan menjadi multipolar atau terfragmentasi dalam satu dekade ke depan. Semisal kayak tidak tetap melindungi semua yang ada di Indonesia biar nggak terkena dampak-dampak yang terjadi di dunia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Irma. Terima kasih Mbak Feby. Saya Irma akan menutup pembahasan inti kita dengan melihat bagaimana sikap Indonesia dalam praktis tantangan ke depan hingga kesimpulan dan sumber rujukan. Yang pertama yaitu sikap terkini Indonesia. Sebagai bukti bahwa ini bukan sekedar teori, Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia di panggung internasional akan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, solidaritas, kerjasama, dan kesetaraan. Diplomasi ini tidak hanya responsif terhadap krisis, tapi juga antisipatif dan progresif dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Yang kedua, bebas aktif dalam praktik. Sepanjang sejarah, prinsip bebas aktif ini bukan slogan Indonesia menjadi pelopor konferensi Asia sampai Afrika yang menyatukan negara-negara berkembang melawan kolonialisme. Yang ketiga, Kompas 5 Sila dalam merespon geopolitik global. Sebagai rangkuman inilah Kompas 5 sila kita dalam merespon geopolitik global. Sila pertama, menolak kekerasan atas nama agama. Sila kedua, menjunjung kemanusiaan universal dengan menentang penjajahan. Sila ketiga, menjaga keutuhan NKRI sekaligus solidaritas dengan bangsa lain. Sila keempat, mengedepankan musyawarah dan dunia yang adil bagi kesejahteraan rakyat. Kelima, sila ini sebagai bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang keempat yaitu tantangan Indonesia ke depan. Tentu kita perlu jujur soal tantangan ke depan. Lab 45 mencatat Indonesia memasuki 2026 dengan beban warisan yang berat, ruang fisika yang menyempit, ketidakpastian moneter, dan kerentanan rantai pasok. Yang kelima yaitu peran generasi muda. Lalu apa peran kita sebagai generasi muda di tengah semua ini? Pertama, berpikir kritis, menyaring informasi geopolitik dari berbagai sumber dan tidak mudah terprovokasi disinformasi. Kedua, berdialog dan berdiskusi secara terbuka. Ketiga, berkontribusi nyata, misalnya mendukung produk dan inovasi lokal. Dan keempat, menjaga persatuan menjadi perekat bukan pemecah di tengah derasnya arus informasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan refleksi. Sebagai rangkuman akhir, mari kita ingat kembali pertama, geopolitik dunia nyata pada dunia yang bergejolak bukan sekedar berita luar negeri, tapi berdampak nyata kehidupan kita sehari-hari. Bahan pokok
sampai nilai tukar rupiah. Kedua, Pancasila memberi kompas nilai agar kita tetap berpijak pada kemanusiaan dan keadilan. Ketiga, prinsip bebas aktif memungkinkan kita menavigasi lautan geopolitik yang bergejolak tanpa tunduk pada satu kekuatan manapun. Dan keempat, sebagai generasi muda memahami isu ini adalah bagian dari mengamalkan Pancasila itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini membantu kita memahami Pancasila. Memahami Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, melainkan kompas hidup yang menavigasi kita di tengah dunia terus berubah dan penuh gejolak. Sekarang saya tutup presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.